Kadang-kadang kan kamar tamu zaman sekarang itu suka dibikinnya, wah yang penting ada kamar tamu aja. Enggak, kalau ini terhormat gitu. Ada view-nya, habis itu ada void-nya. Keren ya, gue suka sih. Simple, kelihatannya tuh kayak akan membuat kita jago masak gitu, karena stainless kan identik sama MasterChef, bener? Mewah gitu, berasa Jepangnya tapi tetap Jepang itu kan clean, bersih, rapih. Tapi entah kenapa karena begitu ditambahin begini, dapat kesan mewahnya. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini gue lagi di satu tempat yang sangat menarik di Serpong, teman-teman. Kenapa? Karena ini bukan perumahan biasa, tapi sebuah kota mandiri. Kenapa? Karena dia dibuat di 109 hektar, teman-teman. Dan kurang lebih nanti future-nya seperti ini. Dari depan aja tadi, yang paling gue amazed adalah dia masuk ke dalam underpass. Dan di situ, di atasnya, itu deket banget sama stasiun Cicayur. Nah, di stasiun itu, kalau teman-teman beli rumah ini, yang menariknya adalah ada shuttle-nya. Dan ini rumah modelnya gak biasa kayak rumah yang lain. Karena benar-benar dibikin kontemporer zaman sekarang banget dengan tampilan fasad yang luar biasa. Dan banyak menggunakan material-material yang baru nih teman-teman. Jadi banyak material itu kan dari tahun ke tahun selalu ada perubahan teknologi segala macam. Mereka banyak menggunakan di rumah ini. Sekarang kita bahas dulu. Tapi sebenarnya kok ada sesuatu yang lebih keren lagi sebelum gue bahas dalamnya. Tadi gue udah masuk ke dalam. Ini adalah salah satu interior favorit gue. Tapi nanti kita bahasnya, warnanya, materialnya. Oke deh. Top table-nya ntar penasaran ya. Kita bikin dari atas dulu. Kalau untuk atapnya ini menggunakan UPVC. Yang menarik ini kan bentuknya agak miring-miring nih. Nah, di bagian ujungnya ini itu dimanfaatkan sebagai tempat buat naruh kompresor AC. Tapi yang gue suka itu ditinggiin sedikit nih, lihat deh. Jadi di sini nih kalau teman-teman lihat nih, itu kan ada yang bolong tuh. Nah, itu ditinggiin supaya apa? Supaya kompresor AC kita tuh benar-benar nggak kelihatan dari luar bangunan. Menarik ya? Jadi hal-hal kecil gitu mereka benar-benar pikirin supaya rumah kita tuh dari depan, dari samping tuh kelihatan rapi banget. Nah ini bagian yang paling menonjol, ini gue paling suka nih teman-teman. Jadi ini menggunakan teknologi namanya foamy. Ini baru nih. Jadi ini tempelan-tempelan kayu ini itu sebenarnya tipis banget. Kenapa gue bilang ini teknologi yang baru yang keren? Karena dengan menggunakan foamy ini, bangunan kita, dinding kita itu tidak memiliki beban yang berat. Bayangin, kalau kita pakai kayu beneran atau kita pakai batu, satu saat nih kadang-kadang ya kan, takut juga itu jatuh kan. Kalau ini jatuh, ngenain kepala, nggak bakal sakit. Karena tipis banget. Dan konstruksi kita nggak perlu pakai pembesian yang terlalu besar, karena bahannya sangat ringan. Di bagian sini ini ujungnya nih, menarik ya. Jadi teman-teman bisa lihat, di sini tuh dimajuin. Jadi di sini miring, di sini dimajuin, di tengah-tengahnya dikasih sedikit tali air. Kita bahas ke sebelah sini. Sama kayak tembus, Pan. Ah, kalau dari jauh tuh kotaknya itu nembus. Iya, keren ya. Jadi ini bagian ini itu seakan-akan tembus sampai ke sebelah sini. Menarik ya, bener juga. Makanya kok tadi kayaknya bentuknya bagus-bagus aja, ternyata ada meaningnya ya. Jadi sebelah sini dia tembus ke situ. Di atasnya gue suka banget. Teman-teman lihat tuh railingnya pakai besi plat tipis. Nah di sebelah sini ya teman-teman, karena ini rumah hook, benar-benar dipikirin banget. Di sebelahnya ini tuh bukan flat-flat aja, tapi ada permainan maju mundurnya. Dan di situ itu nanti ada dapur yang sangat menarik. Yang kerennya adalah dia bisa berhubungan sama deck di depannya. Jadi ketika kita lagi nongkrong-nongkrong kayak gitu sama teman kita, istri kita bisa bikinin kita kopi, tinggal buka kaca aja, langsung bisa ngopi. Jangan lupa kasih pisang goreng. Enak tuh di situ. Seru ya. Yuk kita bahas lagi ke bagian depannya. Ada yang menarik di pergolannya ini. Nah kalau di sebelah sini, ini menggunakan gypsum teman-teman. Dimajuin sini dan di bagian sininya itu dia menggunakan besi hollow 4x6. Habis itu buat penutupnya menggunakan solar flat. Yang seru adalah ketika kita sekarang beli mobil udah bagus-bagus nih, kita beli mobil taruh di sini, dia nggak akan kepanasan full. Tapi ketika siang-siang kita mau detailing mobil kita,
tetap ada cahaya masuk dari sebelah sini. Untuk bagian sininya, ini menggunakan dibikin model kamprot. Dan ini rapi banget teman-teman. Kenapa? Karena ini modelnya pakai cat semprot. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian tali airnya ini, itu ketika disemprot, hasilnya tuh seperti ini rapinya. Wah, mantep ya. Untuk kusen-kusennya menggunakan warna yang zaman sekarang banget. Abu-abu tua dari YKK. Ini bener-bener deh. Ini bahannya tuh berkualitas banget. Nanti gue tunjukin di bagian dalamnya. Buat karpotnya, biasanya kalau developer-developer lain menggunakan keramik atau menggunakan homogeneous style yang ukurannya 40-40 supaya nggak pecah. Ini dia menggunakan batu andesit. Dan ini masangnya susah nih. Tahu nggak masangnya kayak gimana kok? Gimana? Ya ini udah dipasang-pasang gitu, udah rapi ya. Habis itu ntar di gerinda lagi tuh. Cet. Nuh, bayangin deh. Untuk bikin scarpot sebegini, ya kan? Itu benar-benar membutuhkan waktu yang lama. Tapi teman-teman harus ingat kalau mau bikin kayak gini, hati-hati, harus dibersihin sebersih-bersihnya dulu, baru nanti bisa di-coating. Kalau enggak, nanti akan ada semen-semennya nempel. Oke, bagian sini ini menggunakan conwood, teman-teman. Jadi conwood zaman sekarang itu udah ada motif terbaru seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih, ada yang kecil, besar. Motifnya tuh agak berantakan, agak tidak beraturan. Itu conwood udah punya produknya seperti ini. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Sebelum masuk ke dalam rumahnya, ada tempat duduk dulu buat nongkrong-nongkrong di sini. Dan ini juga senderannya enak. Pas banget sih. Sebelum kita masuk, coba kita lihat dulu bagian sini. Jadi kadang-kadang kalau kita ngeliat developer tuh juga kita harus ngeliat bagian sininya. Ini nanti pasti bisa buat taruh nomor rumah. Habis itu di sini ada tong sampahnya. Rapih banget. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumahnya sini, wow, langsung berasa nih. Di sini tuh ada bolongannya nih. Jadi kalau udara itu teman-teman, dia udara panas tuh lari ke atas, makanya di sebelah sini tuh anginnya jalan banget. Lari ke atas, di bagian bawahnya dikasih batu batu split, supaya jejepangan. Begitu airnya jatuh, karena ada batu splitnya, dia nggak akan muncrat-muncrat yang ngotorin, ngebikin kita harus maintenance tembok-temboknya. Yuk, sekarang kita masuk dalam rumahnya. Nah, sekarang kita masuk dalam rumahnya, teman-teman. Oh, pintunya solid. Benar-benar berat. Emang kalau pintu utama itu harus berat kayak gini, teman-teman. Biar berasa wibawanya dari sebuah rumah. Habis itu di sini udah pakai smart door lock. Yang menarik adalah semuanya di sini tuh udah pakai smart home system sampai ke saklar lampunya. Oke, begitu masuk ke sini teman-teman. Wah, ini seru sih. Kita hitung dulu yuk, Ubin yuk, bentar yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 6, 5 meter ke sini. Ini 5 meter nih. Feelingnya 5 meter tuh seperti ini. Terus kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 8. 7 meteran. Jadi ini sekitar 5 kali 7 sampai ke sini nih teman-teman. Jadi kita dapat feeling open spaces seperti ini. Yang membuat kita bisa punya satu meja makan ukurannya sangat besar seperti ini untuk 8 orang. Mantep. Rapin dulu dong biar di video bagus. Ya kan? Keren ya? Lega banget. Gue suka banget sih open space-nya. Tapi kita bahas furniture-nya ini yang gue bilang gue suka banget. Ini gue lagi bangun rumah teman-teman. Gue lagi pengen banget bikin warna furniture itu seperti ini. Kenapa? Rumah yang udah besar seperti ini, itu akan terlihat lebih besar ketika kita milih warna muda seperti di rumah ini. Ini menggunakan veneer teman-teman. Jadi emang benar-benar kenapa kelihatan keren karena ini benar-benar menggunakan veneer. Veneer itu adalah serat jati yang ditempelin ke multiplex, habis itu di finish. Di finish apa namanya? Melamik. Keren ya. Nah ini bagian bawahnya teman-teman. Ini menarik banget. Jadi veneer juga sekarang banyak modelnya, ada yang model zebra seperti ini, dan yang gue suka adalah bagian sininya. Ini menggunakan mosaik. Jadi bayangin deh, di satu wall panel TV ini, itu ada veneernya di sini, dicampur sama mosaik model sekarang seperti ini. Nah ini dicampur sama veneer warna belang seperti ini tuh bagus banget sih. Ini bukan zebra sih, apa ya? Ya pokoknya belang-belang kayak gini nih teman-teman. Kalau teman-teman suka, tinggal di pause video ini, habis itu tanya ke desainer interiornya mau bikin seperti ini. Dan yang gue suka di atasnya tuh dikasih kulit Oscar. Keren ya, detail-detailnya mantep sih. Oke, sekarang kita lihat ke atas teman-teman. Di atasnya juga dibikin
motif kayu seperti ini, warna terang. Dapat hangatnya sebuah kayu, tapi tetap berasa luas karena warnanya terang. Oke, sekarang di bagian sini teman-teman. Meja makannya, seperti yang tadi gue bilang, benar-benar kelihatan mewah banget. Dan lihat deh, di sini tuh ada keluaran-keluaran gini, seakan-akan dia tembus tuh kakinya. Oh. Oke, sekarang kita ke sini. Di bagian bawah tangga biasanya dibikin simpel-simpel aja, kalau ini enggak. Tuh. Unik ya. PR sini, pasti mahal bikin kayak gini karena tukangnya bakal bikin lebih lama waktunya, tapi hasilnya benar-benar bagus. Nah, ini lihat deh. Di sini tuh menggunakan veneer yang tadi lagi, di sini dengan HPL warna abu-abu dan oke, kita masuk. Kamuflase mana ini ya? Kamuflase. Oh, di sini. Oke. Memanfaatkan ruang di bawah tangga dijadiin kamar mandi yang benar-benar kamar mandi, bukan powder room, teman-teman. Masuk. Sebelah sininya, oh ini keren sih. Ini lagi ngetren nih. Mosek-mosek kayak gini, bisa dikasih kayak begini. Dan ini semua grohe, teman-teman. The grohe semua nih. Benar-benar kelas lah. Ini ya, kayak abu-abu. Ini gue suka sih, ini adalah warna kamar mandi homogeneous style yang paling gelap yang gue rekomendasiin buat dalam kamar mandi. Karena kamar mandi itu kan suka ada bercak-bercak putihnya tuh kalau kena air segala macam. Kalau dengan warna kayak gini masih nyaru nih teman-teman. Bagus. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke kamar ini dulu deh, baru ke dapur yang gue suka banget. Ini adalah kamar tamu, jadi cocok banget buat teman-teman yang mau ngajak ibunya tidur di rumah, bapaknya tidur di rumah, mertuanya tidur di rumah. Itu lokasinya ada di lantai bawah, dan yang gue suka di bagian sini itu ada jendelanya besar. Dan ini ada void ke atas. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di drone tadi, di bagian sini tuh emang bolong sampai atas. Keren. Jadi ibaratnya tamu kita itu punya pemandangan yang terhormat gitu. Kadang-kadang kan kamar tamu zaman sekarang itu suka dibikinnya, wah yang penting ada kamar tamu aja. Enggak, kalau ini terhormat gitu. Ada view-nya, habis itu ada void-nya, dan di bagian belakangnya teman-teman, ini semua veneer ya. Dan gue suka nih handle-nya. Wah, bulat simple. kayak gini, simple. Susah man begini man. Susah bikinnya. Asli. Kayak model grommet gitu ya. Ada push button-nya. Di atas dimanfaatkan buat barang-barang yang jarang dipakai. Dan oke, ini menarik sih. Gue suka sih. Pemilihan lampunya juga bagus. Dan di sini ada LED-nya yang nerangin ke atas. Veneer tuh modelnya udah macam-macam sekarang nih. Ada yang model kayak gini juga nih. Kayak apa ya? Kotak-kotak sarung. Asik. Oke, menarik. Dan lihat deh, ini cara naruh alurnya juga bagus. Yang ini alurnya turun ke bawah. Sedangkan yang ini alurnya horizontal. Jadi bagian yang sempit dibikin lebih lebar, bagian yang mau dikelihatan tinggi supaya makin megah ditaruhnya vertikal. Yuk, sekarang kita menuju mana? Wah, ini keren. Asik kusennya. Dan ini masih dikasih sedikit conwood di sebelah sini. Dan ini adalah dapurnya. Kenapa gue suka banget dapurnya? Karena satu pakai veneer. Pakai veneer pasti bagus. Nomor dua, top table-nya dari stainless. Hairline ya, jangan yang glossy banget. Glossy banget gue kurang suka. Tapi kalau hairline kayak gini, astaga. Ditekuk begini, tipis. Habis itu atasnya dikasih, gila keren. Sampai pelinnya ya? Sampai pelinnya. Dan, oke, unik ya. Pakai kecil nih modelnya TK. Oke. Keren ya. Gue suka sih. Simple. Kelihatannya tuh kayak akan membuat kita jago masak gitu karena stainless kan identik sama MasterChef, bener? Astaga. Dan ini yang gue bilang tadi, kita bisa oper minuman kita ke situ dan ini kan karena dibikin topi-topian gitu bisa ditaruh kopi-kopiannya di situ. Oke, kalau di sebelah sini simple aja buat kulkas. Di sini tutupan semua pakainya apa ya? Oh, duko. Duko ternyata teman-teman. Oke, ada yang duko, ada yang HPL. Ini mesti diwarnainnya benar-benar persis banget nih. Biar kelihatan menarik. Kenapa harus pakai duko? Karena di sebelah sini Ada dibikin grommet. bulat. Kalau dibikin bulat kayak begini, habis itu ngerak di sini deh. Habis itu di sininya tuh ada miring-miring kayak gini. Nggak akan bisa dibikin pakai HPL. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita mau menuju ke lantai berikutnya. Oh, ini artistik ya. Nih, Railingnya unik ya? iya, artistik nih.
Ini gue suka nih interior designernya. Gila. Dia milih lukisannya nggak sembarangan. Keren. Membuat rumah ini terlihat menjadi semakin mahal. Railingnya juga artistik banget, gue suka, simple, arsitek banget. Enak lagi dipegang nih pakai silinder kayak gini nih, enak ya dipegang nih. Karena kan railing itu kegunaan utama bukan gaya-gayaan kok. Kegunaan utama apa? Buat keamanan. Kalau keamanan gimana? Kalau kalian dibikin dipegangnya nggak enak, keselip di tangan. Kalau ini nggak, nih dipegang enak banget. Kokoh ya. Enak lah gitu. Berarti kalau lu agak pleset dikit, lu megang ini gampang gitu. Asik. Yuk. Wow. Oke deh, kita masuk ke lantai berikutnya. Langsung ketemu. Bagus sih, ini gue suka nih. Desain interiornya bagus sih kok. Mesti dicontek di rumah gue nih. Contek nih. Sini-sini gue suka nih. Jadi milih vinirnya juga aneh-aneh nih. Tuh, ini vinir juga nih. Iya. Keren ya. Dan kayak nggak di finish gitu ya. Natural. Iya kayak nggak di finish gitu, keren banget ya. Suka gue. Nah nih, bagian sini nih nanti masuk ke kamar tidur utama nanti dulu ya. Ini keren banget, tapi di bagian sini tuh di round, habis itu di sini ada LED-nya, mewah gitu. Berasa Jepangnya tapi tetap Jepang itu kan clean, bersih, rapi. Tapi entah kenapa karena begitu ditambahin begini, dapat kesan mewahnya. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Simple aja. Bagian atas itu dimanfaatin untuk jadi lemari buat penyimpanan. Namanya anak-anak itu mainannya masih banyak. Kadang-kadang gitu tuh kalau mana anak kan, wah ada mainan baru di TikTok beli ya. Mainan baru di TikTok beli ya. Gue gitu soalnya gue. Apalagi kalau dulu kan anak gue yang pertama perempuan. Anak gue yang kedua kan laki. Kalau yang perempuan kan yang beliin mainan maknya. Masa gue beliin Barbie, gue nggak terlalu ngerti Barbie yang kayak gimana bagus. Begitu anak gue yang laki, ada mainan TikTok, mobil yang bisa makan mobil kecil, gue beli, ya kan. Akhirnya membutuhkan ruangan penyimpanan yang kayak gini, ya. Supaya kamarnya tetap terlihat rapi. Dan itu posisi ada di atas tempat tidur, tapi tidak di dalamnya gitu, ngerti nggak lo? Kalau misalnya di atas kepala kita tuh ada, ini kan perasaannya nggak bagus buat feng shui juga. Kalau ini enggak nih, benar-benar dipasin gini, bagus. Sebelah sininya buat anak cocok, tapi anak yang menjadi remaja pun juga cocok nih. Vinir lagi lo, keren lo, asik ya. Iya. Beda-beda ya? Beda-beda. Oke, ini buat naruh listriknya segala macam, jadi rapi banget. Dan ini lemari pakaiannya. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Ini adalah kamar. Wah, ini masih ada tempat duduk. Nih, gue suka banget sih duduk kayak gini. Enak nih. Enak buat didudukin. Dan ini kamar mandi yang dipakai rame-rame, teman-teman. Modelnya masih sama, semua dipakai grohe. Dan ini, lihat ya. Ini tuh dibikin bener-bener pakai keramik yang sama nih buat naruh-naruh si ininya. Oke, bisa nih kamar mandi semua grohe. Dan sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar anaknya yang kedua. Oke, menarik ya. Jadi ini ada depan nih kakak sama adik nih. Di sini lemarinya sederhana aja nih lemarinya. Oh, ini buat yang anak yang lebih besar karena ukuran tempat tidurnya agak besar. Kalau teman-teman nanti bisa pakai single nih masih muat untuk naruh meja belajar. Lemari besar. Lemari besar semua di Susunnya sini gini pakai ya, vinir. Apa? Vertikal. Iya, ini susunnya bagus ya. Satu vertikal, satu horizontal. Di sini masih ada jendela. Ini akan lebih mantap lagi sebenarnya sih kalau misalnya pakai jendela hidup nih. Oh, iya. Paling nggak sedikit lah gitu. Jadi cross ventilation-nya lebih bagus. Itu simple lah, nanti kalau teman-teman beli rumah ini tinggal ganti aja. Dan sekarang kita masuk ke sini. Wow, ini adalah kamar tidurnya. Kamar tidurnya seru, di sini ada kacanya. Wah, ini dibikin bergelombang gitu ya. Melengkung-melengkung, menarik ya. Seng. Jadi nggak standar-standar aja. Jadi di sini tuh ada. Nih gue pakai kulit-kulitan. Bagus ya modelnya. Dan ini kita masih punya beranda. Beranda tuh penting kalau dari kamar utama. Buat ngobrol sama istri kita gitu. Dari bawahnya itu ada ventilasinya tuh. Jadi ketika kita duduk di sini, kalau ini masif, yang terjadi adalah angin nggak masuk. Kalau ini kan masih masuk dari bawah. Atas bawah ya? Atas bawah. Bagus. Dan sekarang kita mau menuju ke yang bagian miring-miring tuh apa sih, nggak ada gunanya gitu di depan. Ternyata gunanya sangat besar. Membuat rumah ini punya walk-in closet. Keren. Oh. Asik ya?
Situ di atas juga begitu. Di sini bisa buat, walaupun ini gue nggak suka sih, nih. Gue paling nggak suka gue kayak gini, daripada kayak gini mending kasih kaca aja di sini. Jadi kita habis gini tuh nggak usah beres-beresin terus. Tapi ya gue ngerti modelnya keren, asik. Di sini pakai vinil dan ini punya kamar mandi di dalam. Asik. Kalau ini udah pakai showerin, grohe, mantap banget sih. Gue suka semua lightingnya itu dia pakai spotlight teman-teman. Nah, spotlightnya juga dipilih yang modelnya nggak sembarangan. Tuh. Bagus ya. Oke. Nah teman-teman sekarang kita udah sama Pak Berto dari Giantara Serpong City. Apa kabar Pak? Baik ya. baik. Nah sebenarnya nanya nih, kenapa sih orang itu harus beli rumah di Giantara Serpong City ini? Jadi yang pasti sih Serpong sisi selatan nih kita sebutnya gitu kan. Itu ya untuk saat ini dan kedepannya itu bakal jadi area yang paling kita sebutnya mungkin diminati gitu kan. Kenapa? Karena ya ini satu-satunya area yang dapat 2 infrastruktur transportasi besar gitu kan. Apa aja tuh? Pertama kan jalan tol. Tol Serbaraja tuh persis di sisi utara kita gitu. Benar sih tadi nyoba kesini nggak nyampe 5 menit udah nyampe ya. Benar. Yang kedua? Nah yang kedua itu kereta, jalur kereta. Nah ini yang benar-benar kan betul-betul udah berdiri dari sejak zaman dahulu kala gitu kan. Dan memang kereta itu kan sebetulnya satu simbol dari peradaban modern kita sebutnya kan gitu. Jadi benar-benar mudah banget nih kalau tinggal di sini, nggak perlu tuh mikirin kayak harus nyetir dulu ke stasiun gitu. Karena stasiun benar-benar selangkah. Jadi hidup di sini betul-betul pasti kualitas hidupnya meningkat gitu karena waktu semakin banyak punya opsi gitu kan. Berarti kalau pulang kerja naik kereta main sama anak udah tinggal semenit 2 menit udah bisa sampai rumah ya. Betul. Apalagi kan sekarang teknologi udah maju, kita punya privilege bisa lihat nih, traffic padat nih kalau bawa kendaraan naik kereta aja. Naik kereta pasti anti macet ya. Nah plus lingkungannya juga kita memang mendukung orang untuk jalan kaki, sepeda gitu. Kita udah sediain pedestrian tuh lebarnya 3 meter di masing-masing sisi gitu. Jadi memang pedestriannya 3 meter, 3 meter buat masing-masing sisi. Betul, di finishingnya juga pakai batu andesit kan gitu supaya gitu? Betul. Oke, menarik ya. Betul. Nah itu panjangnya saat ini sih kurang lebih sekitar 1 kilometer, tapi itu bakal mengelilingi seluruh kawasan Giantara Serpong City gitu, 109 hektar. Jadi memang itu daya tariknya sih di situ gitu. Jadi memang kalau orang yang menginginkan kualitas hidup yang lebih baik gitu kan, udah saatnya nih pindah ke Giantara City. Tadi itu saya lihat ada gosip-gosip nih. Saya lihat di depan itu ada tempat tenis, padel, pokoknya gede banget itu. Gimana Pak, bisa ceritain nggak? Bener, jadi konsep sekarang itu kan memang kalau bikin area komersil harus ada perpaduan antara indoor sama outdoor gitu. Post pandemi kan kita semua kayak senang berjemur nih, tahu-tahu ya kan. Ayolah kena matahari nggak apa-apa gitu. Nah, jadi konsep keseluruhan kawasannya itu kurang lebih luasnya 5 hektar. Jadi 5 hektar, gede. Nah, itu konsepnya menggabungkan antara sport sama wellness gitu. Jadi memang nanti yang akan jadi pertama kali itu adalah 6 lapangan padel sama 3 lapangan tenis, semuanya indoor. Plus udah ada anchor restorannya juga sama F&B tenannya gitu. Itu phase 1. Nah, phase 2-nya nanti tenan-tenan kita bakal fokusnya di wellness gitu. Jadi memang kita akan seleksi gitu tenan-tenannya. Dan itu menarik teman-teman karena kata Pak Berto sekarang padel itu bakal masuk PON. Jadi ini bakal jadi bukan olahraga yang musiman. Betul. Ya kan? Dan official. Tahu sendiri kan sekarang kalau nyewa lapangan padel itu rebutan. Bener. Ini di komplek ini, di tempat ini itu udah ada 6 lapangan padel. Oh, bayangin teman-teman. Jadi gue yakin banget kalau beli rumah di sini teman-teman kalian tuh yang bakal main ke sini tuh ya buat main padel ya. Bener. Jadi ntar tinggal bilang yuk main di lapangan padel gua aja. Gitu kan. Bener. Oke, sekarang kita masuk ke masalah yang paling penting nih dia cerita. Jadi kalau di sini teman-teman udah tahu nih fasilitasnya itu skala kota, tapi yang paling jadi penting itu adalah harganya. Nah, kalau rumah ini itu berapa duit sih dan ada tipe yang lain nggak? Harganya berapa bisa di-share, Pak? Iya. Jadi memang kalau Giantara Serpong City sendiri kan menawarkan saat ini residensial, jadi rumah-rumah gitu. Nah, kalau bicara mulai sebetulnya kita mulai dari 1 miliaran gitu. Jadi segmen marketnya besar, tapi khusus rumah ini itu harganya di 2,4 miliar gitu. 2,4 miliar. Ini kurang detail nih teman-teman ya. 1 miliaran tuh berapa sih Pak? Soalnya kalau di arsitektur mesti kebuka nih harganya. Kalau
mulai dari 1,2 miliar. Oh, 1,2 miliar ada. Soalnya ada yang bilang 1 miliar kan 1,8. Ini 1,2 Iya, 1,2 miliar Oke. gitu. 1,2 Menarik ya. miliar. Itu kalau yang 1,2 miliar, tanahnya berapa, bangunannya berapa, Pak? Kalau luas tanahnya itu 60 meter persegi, jadi 5 kali 12 meter. Kalau bangunannya di 66 meter persegi. 66 meter Dua persegi. lantai semua gitu. Kalau yang ini 2,4, 2,4, luas Tanahnya tanahnya 98. 98, bangunannya di... Bangunannya di 126. Oke, tapi kalau misalnya ada teman-teman nih yang pengen beli rumah ngerasa ini kekecilan, ada yang lebih gede kan? Ada dong. Berapa ada. tuh? Kita sediain yang lebar mukanya aja udah 8. 8. Panjang ke belakang 16, berarti tanahnya 128. Nah, bangunannya ini yang pokoknya Besar, udah tinggal Komplit masuk ya? komplit 175 meter persegi. 175 meter persegi. Iya. Itu jadi harganya di Itu harganya di 3,1. 3,1 udah dapat rumah sebesar itu ya. Rumah sebesar itu. Dan jangan lupa di kompleknya ada padel 6 biji ya. Wah, keren banget. Oke, Pak Berto, makasih banyak ya buat wawancaranya. Thank you udah mampir, thank you.